Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat Pak Kamal. Eh, Sebelumnya, perkenalkan nama saya Erik Devi Wijaya dan bersama rekan saya ada Faza dan juga Anggoro. Di sini akan menjelaskan mengenai pemetaan eh, fintech di Indonesia. Sebelumnya fintech sendiri kalau di Indonesia itu menurut Bank Indonesia akan dibagi menjadi 4 kelompok. Yang mana kelompok pertama ada peer-to-peer lending dan crowdfunding, manajemen risiko investasi, payment clearing and settlement, dan juga market aggregator. Eh, saya akan izin memulai dulu dari klasifikasi peer-to-peer lending dan juga crowdfunding. Berdasarkan pemetaan yang ada di sini, eh, peer-to-peer lending sendiri ada di sini ada Amarta, Coinworks, Julo, Akseleran, Investor, Danamas, Asetku, Pindaya, dan Modalku. Sedangkan crowdfunding juga ada Kitabisa, Gandeng Tangan, Kolase, Amarta, dan Akseleran. Nah, eh, perbedaan keduanya ini bisa dibilang sama-sama merupakan fintech yang fokusnya itu membantu eh, seseorang ataupun UMKM dalam rangka mencari sebuah modal atau pinjaman. Mungkin kalau saingannya adalah perbankan, cuman dengan adanya fintech, peer-to-peer lending dan juga crowdfunding ini, eh, akses untuk mendapatkan pinjaman akan menjadi lebih mudah. Nah, cuman ada sedikit perbedaan antara peer-to-peer lending dan juga crowdfunding. Yang mana kalau peer-to-peer lending itu ibaratnya sebuah aplikasi itu mempertemukan seorang peminjam dan seorang yang memberi pinjaman. Sedangkan kalau crowdfunding itu aplikasinya lebih lebih ke eh, kita lebih ke open donasi. Jadi misalnya ada sebuah proyek pembangunan dan kita itu kalau di crowdfunding tuh biasanya pengembaliannya itu bisa aja bisa bagus bisa enggak. Untuk perbedaan untuk sedangkan kalau peer to peer lending ketika kita meminjamkan uang tentu uang yang kita pinjamkan akan kembali. Namun peer to peer lending sendiri bukannya tanpa risiko karena bisa aja ada risiko peminjam gagal untuk membayarkan utang-utangnya. Eh, itu untuk klasifikasi yang pertama. Lalu untuk klasifikasi yang kedua ada manajemen risiko investasi yang akan dibahas oleh Anggoro. Oke, selanjutnya ada yang dari manajemen risiko investasi ya. Ini dibagi dua, ada personal finance and wealth management sama insurtech. Yang pertama, personal finance and wealth management ini yaitu perusahaan teknologi yang membantu pelanggan mengelola tagihan, akun, atau aset-aset yang dimiliki guna untuk melakukan perencanaan keuangan personal dana atau keluarga. Nah, ini tuh ada Bibit, Tanam Duit, Coinworks, Ipot Fund, Alami, Bareksa, Ajaib, Yuk Invest sama Peluang. Nah, Bibit ini tuh aplikasi reksadana. Tanam Duit dia tuh fokusnya marketplace reksadana juga. Terus Coinworks ini dia tuh perusahaan super financial app. Fokusnya itu eh, penyediaan berbagai layanan keuangan untuk perorangan dan bisnis. Terus Ipot Fund ini platform reksadana juga yang dikelola oleh Indo Premier Sekuritas. Terus selanjutnya ada Alami. Ini tuh dia tuh fokusnya pada pembiayaan UMKM berbasis syariah. Terus yang Bareksa ini juga dia tuh investasi reksadana, SDN, emas dan juga produk keuangan lainnya. Terus Ajaib juga seperti yang kita tahu dia tuh buat investasi juga kan buat pemula. Terus Yuk Invest ini menawarkan layanan investasi langsung seperti pemilihan reksadana atau saham. Nah, peluang juga sama platform investasi juga. Tapi dia tuh investasi online ada reksadana juga. Terus ada saham AS, indeks saham AS, emas digital, aset kripto. Nah, terus selanjutnya ini kita ke Insurtech. Insurtech ini itu berbeda dari model industri asuransi yang tradisional. Dia tuh menggunakan teknologi sebagai cara inovasi untuk menarik penghematan dan juga meningkatkan efisiensi. Nah, itu ada perusahaan pasar polis, Sunday, Koala, Cek Premi, Lifepal, Asuransiku, Fuse, Wisure, Builtech, dan juga Raja Premi. Nah, pasar polis ini tuh fokusnya pada asuransi online. Terus kalau Sunday ini asuransi digital,
Dia tuh online, tapi dia tuh menawarkannya asuransi kesehatan, mobil, dan juga perjalanan. Koala ini perusahaan yang di bawah PT PT Archer Teknologi Digital. Dia tuh menawarkan solusi asuransi, memberikan ketenangan pikiran dari resiko finansial. Nah, kalau Cek Premi ini dia tuh perusahaan buat pembanding asuransi. Jadi dia tuh nggak secara langsung menjual produk asuransinya, tapi membantu konsumen menemukan produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan mereka dengan cara membandingkan berbagai penawaran dari perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia. Terus ada Lifepal. Lifepal ini marketplace asuransi online. Dia tuh fokusnya membantu masyarakat menemukan produk asuransi yang tepat dengan cara yang mudah, transparannya juga terjangkau. Terus Kios ini dia tuh menghubungkan perusahaan asuransi dengan berbagai saluran distribusi untuk menawarkan produk asuransi kepada konsumen akhir. Terus ada Builtech. Builtech ini jembatan antara perusahaan asuransi dan juga bisnis lainnya, sehingga memudahkan bisnis untuk menawarkan produk asuransi kepada pelanggannya. Nah, terus ada Raja Premi. Raja Premi itu menyediakan berbagai produk asuransi secara online gitu. Next. Baik, untuk klasifikasi fintech ketiga itu ada eh, payment, clearing, and settlement. Nah, dalam kelompok payment, settlement, dan clearing ini tuh ketiganya tuh berada di ranah Bank Indonesia. Contohnya tuh ada e-wallet sama payment gateway. Eh, yang mana saya akan membahas dulu ke yang payment eh, payment sendiri itu merupakan sejenis fintech yang tujuannya itu adalah sebagai ibarat itu jembatan pembayaran ketika kita membeli suatu barang. Jadi ini tuh bisa jadi kayak jembatan ketika kita mentransfer uang. Nah, itu tuh kita tuh dibantu oleh perusahaan-perusahaan yang ada di eh, sini, yaitu misalnya ada OVO, GoPay, Dana, Mitrans, Swift, Wallet, TrueMoney, FirstPay, WinPay, iPayMo, FinPay, FastPay, VNet, KinerjaPay, PayPal, sama PayAgent. Nah, cuman itu tuh fungsinya sebagai jembatan pembayaran. Cuman untuk OVO, GoPay, dan Dana sendiri, mereka juga selain sebagai jembatan pembayaran juga berfungsi sebagai dompet digital. Lalu untuk klasifikasi lainnya itu akan dijelaskan oleh Faza. Oke, baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang blockchain and cryptocurrency. Kita mulai dari blockchain dulu. Jadi, blockchain itu adalah teknologi buku besar terdistribusi yang aman dan transparan. Jadi, itu adalah sebuah database yang menyimpan catatan transaksi secara kronologis dan terhubung dalam blok-blok yang aman gitu. Lalu setiap blok itu tuh berisi hash dari blok sebelumnya yang membuat blockchain itu tahan terhadap manipulasi apapun. Jadi cara kerja blockchain tuh gimana sih? Jadi yang pertama tuh transaksinya itu dibuat. Jadi pengguna ini membuat transaksi dan menyiarkannya ke jaringan. Selanjutnya ada verifikasi transaksi. Jadi si para penambang atau pengguna komputer khusus ini memverifikasi validitas transaksi. Selanjutnya ada penambahan blok, yaitu transaksi yang diverifikasi sebelumnya itu ditambahkan ke blok yang baru. Yang terakhir ada penambahan rantai, yaitu blok baru ditautkan ke blockchain, memperbarui buku besar. Karakteristik blockchain ini itu ada desentralisasi, yaitu tidak ada otoritas pusat yang mengendalikan blockchain. Lalu transparansi, jadi semua transaksi di blockchain itu dapat dilihat oleh semua orang. Untuk dari sektor keamanan, blockchain itu sangat tahan terhadap peretasan dan penipuan. Oke, selanjutnya cryptocurrency. Jadi apa sih cryptocurrency itu? Cryptocurrency adalah mata uang digital yang menggunakan teknologi blockchain yang sebelumnya sudah saya jelaskan untuk mengamankan transaksi dan mengontrol pembuatan unit baru. Cryptocurrency ini tidak memiliki bentuk fisik dan hanya ada di dunia digital. Bagaimana cara kerja cryptocurrency? Yaitu yang pertama ada dompet digital. Ini tempat penyimpanan cryptocurrency di dompet digitalnya gitu. Selanjutnya ada kunci kriptografi, yaitu dompet digital yang memiliki kunci kriptografi untuk mengakses dan mengamankan cryptocurrency.
Selanjutnya ada transaksi, yaitu pengguna mengirim dan menerima cryptocurrency menggunakan kunci kriptografi mereka. Yang terakhir ada penambangan, yaitu si para penambang ini menggunakan komputer mereka untuk memecahkan masalah matematika yang kompleks untuk memverifikasi transaksi dan mendapatkan cryptocurrency baru sebagai imbalannya. Nah, biasanya para penambang ini tuh dia menggunakan, kalau pada zamannya tuh menggunakan di satu tempat gitu, menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, maaf, eh, kayak VGA gitu, VG yang biasa untuk main game di laptop, tapi dalam jumlah banyak gitu. Terus ruangan itu tuh dikasih pendingin karena itu bakal panas banget pada proses penambangan cryptocurrency ini. Oke, dari contoh blockchain dan cryptocurrency ini ada BlockVerify, Binance, DRW, Coinbase, Cash App, IBM, FLabs, dan Chainlink. Selanjutnya kita berpindah ke klasifikasi selanjutnya, POS system. Jadi POS system ini adalah singkatan dari Point of Sales, yaitu adalah solusi terkomputerisasi yang menggabungkan perangkat keras dan perangkat lunak untuk menyelesaikan transaksi penjualan di toko. Sistem ini membantu bisnis retail dan restoran untuk mengelola penjualan, inventaris, dan pelanggan dengan lebih mudah dan efisien. Komponen sistem point of sales ada di bagian perangkat lunak, misalnya komputer atau tablet, printer stroke, pemindai barcode, laci uang, dan lain-lain. Dari sisi perangkat lunaknya ada aplikasi point of sales itu sendiri, lalu sistem manajemen inventaris, dan pelaporan penjualan. Apa aja sih manfaatnya dari point of sales ini? Yang pertama itu meningkatkan efisiensi transaksi. Jadi sistem POS ini mempercepat proses checkout dan mengurangi kesalahan. Selanjutnya, ini dapat mempermudah pengelolaan inventaris. Sistem POS ini dapat membantu melacak stok barang dan memesan ulang persediaan secara otomatis. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi menghubungin supplier di saat inventaris stok barang kita tuh habis gitu. Selanjutnya ada dapat meningkatkan pelayanan pelanggan. Sistem POS ini menyediakan data tentang pelanggan dan pembelian mereka, sehingga kita tuh dapat memberikan layanan yang lebih personal untuk setiap pelanggannya. Dan yang terakhir, manfaat dari POS ini dapat meningkatkan pengambilan keputusan bisnis. Sistem POS ini menghasilkan laporan penjualan dan data lainnya yang dapat membantu kita membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Di sini saya mencantumkan contoh POS system, yaitu ada Easy Eats, Corona POS, Lightspeed, Kova, Raffle System, Fan, Helsim, Sepet, dan Touch Bistro. Oke, kita lanjut ke klasifikasi selanjutnya, yaitu accounting fintech. Jadi accounting fintech itu apa sih? Jadi accounting fintech itu adalah bidang baru yang menggabungkan akuntansi tradisional dengan teknologi keuangan atau fintech. Ini tuh berfokus kepada pengembangan solusi akuntansi yang inovatif, yang memanfaatkan teknologi fintech untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kontrol dalam proses akuntansi. Jadi si aplikasi fintech ini tuh dapat melakukan otomasi proses akuntansi. Jadi ini tuh dapat mengotomasikan tugas-tugas akuntansi yang manual yang makan waktu seperti pembukuan, rekonsiliasi bank, dan pelaporan pajak. Selanjutnya dapat meningkatkan transparansi. Jadi ini dapat meningkatkan transparansi keuangan dengan menyediakan akses real time ke data akuntansi dan peningkatan pelacakan transaksi. Selanjutnya ada peningkatan kontrol. Fintech ini dapat memberikan kontrol yang lebih besar atas keuangan dan memungkinkan bisnis memantau pengeluaran dan arus kas secara real time. Lalu yang pastinya menggunakan fintech ini tuh bisa meningkatkan efisiensi. Jadi dapat meningkatkan efisiensi proses akuntansi dengan mengurangi waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas akuntansi. Selanjutnya adalah peningkatan kepatuhan. Fintech ini dapat membantu bisnis
mematuhi peraturan akuntansi dan pajak dengan menyediakan alat dan solusi yang mematuhi. Contoh-contoh dari accounting fintech ini ada Odo, Data Basics, Payhoa, dan Bookkeeping. Baik, untuk klasifikasi fintech yang terakhir, itu ada market aggregator atau comparison. Jadi kalau kelompok fintech yang satu ini tuh, eh, jadi mereka tuh kayak ngumpulin data-data finansial. Terus tuh datanya itu bakal ditampilin di aplikasi tersebut dan dikasih lihat nih ke users, ke pengguna. Dan berbagai data itu kayak banyak dari banyak fintech-fintech gitu nanti bakal dibandingin gitu di aplikasi tersebut. Nah, perbandingan ini tuh buat apa sih perbandingannya ini? Tujuannya tuh supaya si pengguna itu bisa memilih produk keuangan mana sih yang dirasa terbaik. Jadi nanti kayak tahulah, oh ini kalau pakai yang ini tuh bagusnya apa, kalau pakai yang ini bagusnya apa gitu. Nah, contoh-contoh market aggregator atau comparison di Indonesia itu ada Bos Tunai, Somati, Atur Duit, Hello Money, LivePos, sama cekaja.com. Dan sebenarnya pasar polis juga bisa masuk yang dari InsurTech itu untuk membandingkan asuransi-asuransi. Jadi kayak em, intinya segala sesuatu yang tujuannya untuk membandingkan produk-produk em, finansial itu akan masuk ke market agregator dan tujuannya tuh supaya kita tuh bisa eh, lebih akurat dalam pengambilan keputusan eh, dari sisi produk keuangan. Mungkin sekian yang bisa disampaikan mengenai em, fintech, eh, klasifikasi fintech. Kurang lebihnya mohon maaf. Eh, Sekian dan terima kasih.